Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Dan dalam tutur sejarah kali ini, Om Bob masih menelusuri sejarah Ki Ageng Ngerang. Ketika beberapa minggu yang lalu, Om Bob mengupload Ki Ageng Ngerang 3, yang makamnya waktu itu Om Bob menuturkan dari makam Sunan Pati di Desa Mataraman, Kabupaten Pati. Namun makam Ki Ageng Ngerang 3 itu masih belum banyak yang meyakininya, masih kontroversi. Ada sebagian menyatakan itu adalah makam Ki Ageng Ngerang 3, namun beberapa literatur menyebut bahwa makam Ki Ageng Ngerang 3 itu berada di Laweyan, Kota Surakarta, bersamaan dengan makam-makam tua, tempat makam Ki Ageng Ngenis. Dan saat ini Om Bob kembali ke makam Laweyan. Om Bob dulu pernah ke sini ketika menuturkan Ki Ageng Ngenis. Kawan-kawan sekalian, ini di depan Masjid Laweyan, masjid bersejarah ini terdapat makam-makam kuno. Ini kawan-kawan sekalian, makam-makam ini adalah makam di era Pajang. Ini adalah makam-makam di era Pajang, semua masih orisinil semua dan terawat dengan baik. Makam ini ada dua bagian, malah luas sekali makam ini. Ini adalah makam utamanya Om Bob berdiri ini. Dan di depan sini adalah juga makam-makam bagian dari makam-makam Laweyan ini. Baik kawan-kawan sekalian, Om Bob datang ke Laweyan ini karena di sini menurut beberapa literatur dan Om Bob mendapat masukan dari konten-konten terdahulu, makam Ki Ageng Ngerang 3 ada di sini. Ini menarik sekali, maka Om Bob datang menelusur makam Laweyan ini untuk mencari makam Ki Ageng Ngerang 3. Ini makam di Laweyan rata-rata masih orisinil semua. Ini makam huruf Jawa semua. Om Bob enggak Jawa. Niki gampil gini kok Jawi niki nggih. Pundi? Nyai Ageng Kemiri. Oh, Pengulu Kemiri nggih, Pengulu Kemiri. Nggih, Bu. Nah, itu adalah Bu paring asma Bu Artini ku yang ngerso makam sini, Bu Artini itu. Bu Artini itu. Nggih. Kucem Bu Artini. Niki sinten, Bu? Kanjeng Sulaiman Kemiri. Bu, kok namanya hampir sama dengan adik dari putri dari Ngerang 3. Nah, terus Ngerang 3 itu gadah putra ingkang setunggal niku asmanipun Ki Ageng Benjawi, adikipun naminipun Roro Suli. Roro paring asma Roro Jenar, mangke dipun krama kalih Ki Ageng Kemiri. Pati ini kok. Lo teruskan nggih Bu nggih. Ini kawan-kawan sekalian. Ini makam utama di sini. Assalamualaikum. Ya Allah, inilah makam Ki Ageng Ngenis, salah satu sesepuh Mataram, berada di makam Laweyan ini. Dan Om Bob pernah unggah tentang beliau. Dan makam ini diapit oleh dua orang. Yang satu adalah Nyai Ageng Pandanaran. Dulu pernah sampaikan, Nyai Ageng Pandanaran ini nama aslinya adalah Nyai Ageng Rakitan. Beliau merupakan istri dari Sunan Pandanaran. Di Bayat sana juga terdapat makam Nyai Ageng Pandanaran atau Nyai Ageng Rakitan bersama dengan Nyai Ageng Kaliwungu. Kawan-kawan sekalian, Nyai Ageng Kaliwungu dan Nyai Ageng Rakitan ini merupakan dua garwa dari Sunan Bayat. Sedangkan di sini kawan-kawan sekalian, sebelah kanan dari makam Ki Ageng Ngenis ini adalah
Nyai Ageng Pati. Nyai Ageng Pati ini merupakan istri dari Ki Ageng Penjawi. Nanti istri dari Ageng Penjawi ini masih sepupuan. Dan menurut Bu Hartini tadi ini, dan di samping makam Nyai Ageng Pati inilah ada makam tua di sini. Ini tersebut makam Ngerang. Dan ini diyakini oleh yang reso makam sini, Bu Harti tadi ini, inilah makam Ki Ageng Ngerang III. Dan Om Bob masih menelusuri di manakah makam Nyi Ageng Ngerang III, yaitu Ibu Roro Penengah. Ibu Roro Penengah atau Nyi Ageng Ngerang III ini merupakan putri dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Menarik sekali kawan-kawan sekalian. Ternyata Ki Ageng Ngerang III ada makamnya di Lawian bersama dengan Ki Ageng Ngenis. Antara Ki Ageng Ngenis dengan Ki Ageng Ngerang III ini adalah seusia, sebaya. Dan di antara Ki Ageng Ngenis dengan Ki Ageng Ngerang III ini merupakan saudara sepupu. Baiklah kawan-kawan sekalian, Om Bob akan bincang-bincang kembali tentang Ki Ageng Ngerang III, korelasinya dengan makam Lawian ini. Ini sangat menarik sekali. Dan makam ini kawan-kawan sekalian bukan makam di era Kesultanan Pajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Kawan-kawan sekalian, di sore yang sejuk ini saya berada di makam Lawian. Dan kebetulan saya jagungan santai dengan Ibu Hartini. Beliau adalah yang reso makam ini bersama putra beliau Mas Imam. Mas Imam, kebetulan Mas Imam nggak di sini. Pun benten tahun Bu Hartini reso makam begini. Suami meninggal pun 6 tahun kepengker nggih. Kan sekalian, ini Bu Hartini ini saya ngobrol dengan di sini. Setelah tadi saya kirim doa untuk seluruh makam, khususnya adalah sesepuh-sesepuh di makam ini. Makam ini adalah makam tua sekali. Makam di era Pajang, Kesultanan Pajang. Nanti makam ini berada di desa Beluan. Karena dulu miliknya Ki Ageng Beluk. Ki Ageng Beluk itu seorang pendeta Hindu. Dan ini pernah Om Bob kupas. Om Bob nggak akan bahas kupas itu. Waktu Om Bob mengupas Ki Ageng Ngenis, kawan-kawan sekalian. Nanti akan Om Bob sampaikan dalam link di deskripsi. Di makam ini tidak jauh dari pusat Keraton Pajang atau situs Keraton Pajang. Kurang lebih kalih kilonan Bu Hartini Keraton Pajang. Dan ini Om Bob tidak akan membahas itu, namun Om Bob akan membahas beberapa terutama telusur Om Bob terkait dengan Ki Ageng Ngerang. Setelah Om Bob menelusuri di Pati, Ki Ageng Ngerang I, kemudian Ki Ageng Ngerang III, Ki Ageng Penjawi, kemudian Wasis Joyokusumo atau Adipati Pragolo, kemudian Wasis, kemudian Adipati Pragola II di Pati. Ketika Om Bob membahas Ki Ageng Ngerang III, itu ada makam yang dipun yakini Bu, wonten dusun Mataraman, wonten Pati mriko, wonten makam Sunan Pati. Lah itu sebagian, monggo Bude, diyakini merupakan makam Ki Ageng Ngerang III. Itu masih menjadi polemik, ada yang percaya, wonten mboten. Ternyata setelah Om Bob telusuri dari berbagai literatur, di sini, ini nyun sewu, yang penuh rasa hormat, ini adalah makam Ki Ageng Ngerang III. Ada di samping makam Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis diapit oleh 2 orang. Yang pertama adalah Nyai Ageng Pandanaran. Nama beliau adalah Nyai Ageng Rakitan Pandanaran niko. Sampingnya adalah Nyai Ageng Pati. Nyai Ageng Pati merupakan istri dari Penjawi, Ki Ageng Penjawi. Lah ini hebatnya di sini kawan-kawan sekalian, korelasinya dengan situasi politik Pajang saat itu, kaitan mengapa makam Ki Ageng Ngenis, makam Ki Ageng Ngerang III ada di Lawean. Sementara putra-putra beliau diberi anugerah oleh Sultan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijoyo
dengan tanah perdikan. Keturunan daripada Ki Ageng Genis yaitu Ki Ageng Pemanahan diberi alas mentau. Bu Artini, wonten Mataram nika. Keturunan Ki Ageng Ngerang III yaitu Penjawi ada diberi kekuasaan di Pati. Sementara orang tua mereka ada di Pajang. Termasuk istri Ki Ageng Penjawi ada di sini. Om Bob sedang mencari makam garwo daripada Ki Ageng Ngerang III. Bu Artini juga mboten ngertos nggih Bu nggih, Ki Ageng Ngerang III. Ning kula yakin wonten sekitar mriki Bu. Kan jenengan mboten apal tunggal-tunggalipun nggih, wong dangu sanget nggih. Ini kan sekalian, ini makam ini tua semua. Saya meyakini Ki Ageng Ngerang III atau Ibu Roro Penengah, Roro garwanipun Ki Ageng Ngerang III nika Ibu Roro Penengah. Putrinipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Perkawinan antara Ki Ageng Ngerang III dengan Ibu Roro Penengah mengke ngelahirke Ki Ageng Penjawi, lajeng setunggalipun Roro Jenar. Roro Jenar niki nanti dipun istri kalih Ki Ageng Kemiri Pati. Jadi Ki Ageng Ngerang III punya dua putra, Penjawi dan Nyai Ageng Kemiri. Sedangkan Ki Ageng Penjawi nanti melahirkan satu Ibu Ratu Waskita Jawi dan yang putra bernama Wasis Joyokusumo atau Adipati Pragulo I. Sedangkan Ageng Kemiri memiliki dua putri. Satu bernama Raden Mas Hadi. Yang kedua yaitu Roro Suli. Roro Suli nanti nikah dengan Wasis Joyokusumo. Hadas antara Ki Ageng Ngerang III, Ki Ageng Ngerang III antara Penjawi dengan Roro Kemiri, Nyai Ageng Kemiri ini berbesanan. Kawan-kawan sekalian, ini menarik sekali. Ternyata makam Ki Ageng Ngerang III berada di samping Ki Ageng Ngenis. Tadi kembali ke permasalahan. Kenapa Ki Ageng Ngenis, Ki Ageng Ngerang III makamnya tetap tinggal di Pajang, sementara putra-putra beliau mendapat anugerah Mataram dan Pati. Makam Nyai Ageng Ngenis ada di Kota Gede bersama dengan boyongan ke Pemanahan ke Mentau. Makam Ki Ageng Penjawi ada di Pati. Kawan-kawan sekalian, ini menarik sekali. Ketika Pajang ini berdiri dari mulai Kadipaten Pajang, Kadipaten Pajang itu berdiri di era Demak sebelum Sultan Trenggono Sedo. Sultan Trenggono Sedo tahun 1546. Sebelum tahun 1546 Pajang sudah ada. Kemudian Pajang menjadi Kasultanan setelah terbunuhnya Aryo Penangsang kira-kira setelah tahun 1549. Leres nggih, nggih. Ini Bu Nyai ini guru sejarah nih. Nggih Bu Nyai. Arek asma sinten Bu? Bu Hartini sami. Nunggak semi naminipun. Ini ketika Hadiwijoyo Sultan atau Mas Karebet atau Joko Tingkir mendirikan Kadipaten Pajang, banyak ada dua keluarga besar yang ikut dengan beliau, yang ngenger bersama-sama nyengkuyung Mas Karebet. Satu, keluarga besar dari Selo, keluarga keturunan daripada Bondan Kejawan. Di situ ada Ki Ageng Pemanahan, ada Ki Ageng Penjawi, ada Ki Juru Mertani. Dan seluruh Brayat Selo datang ke Pajang untuk bersama-sama membangun Pajang dan ikut mukti karena telah dipersaudarakan oleh Ki Ageng Selo. Di satu pihak Joko Tingkir juga membawa saudara-saudara dari keluarga besar yang lain, yaitu dari guru-guru beliau, guru-guru yang lain. Siapa itu? Buyut Banyubiru, Ki Ageng Majasto, Ki Ageng Butuh. Siapa saja? Seperti ada Mas Monco, Joko Wilo, Wuragil. Makamnya tidak di sini tapi di Butuh. Itu adalah elit-elit Nayoko Projo kelas 1 di Pajang. Itu makamnya di Butuh. Itu elit-elit Pajang Bude Hartini, makamnya betul mriki. Hati Nayoko Projo perwira-perwiranipun Pajang niku makamipun wonten Butuh. Ini makam keluarga namung apa nggih? Mboten
nanya Projo mboten, apa mboten apa perwira-perwira mboten. Nah niki Ki Ageng Ngenis, Ki Ageng niko lebih ke penasehat spiritual kan Joko, karena mendapat tugas untuk mengislamkan daerah Laweyan Surakarta ini. Mereka semua menjadi penguasa-penguasa atau elit kelas 1 Pajang. Namun keluarga Selo tidak menjadi elit Pajang karena mereka berpindah nanti. Yaitu Ki Ageng Penjawi mendapat kekuasaan di Pati, tanah perdikan di Pati, kemudian Ki Ageng Pemanahan mendapat kekuasaan di Mentahok. Semua keluarga dari Bondan Kejawan, baik yang dari Terah Pati, yaitu Terah Ki Ageng Ngerang, atau Roro Kasian. Karena Bondan Kejawan memiliki 3 putra, yaitu Ki Ageng Wonosobo, ini garis keturunan Juru Mertani, kemudian Getas Pandowo adalah Pemanahan, dan Ki Ageng Selo, dan Penjawi ini adalah dari Terah Ibu Roro Kasian. Yang Pati ke Pati semua, yang Terah dari Ki Ageng Selo, Pemanahan ke Mentahok semua. Termasuk keluarga besar, namun menyisahkan bapak atau ibu dari Pemanahan dan Penjawi. Siapa? Pemanahan harus meninggalkan ayahnya, yaitu Ki Ageng Ngenis. Sementara ibunya dibawa ke Mentahok, makamnya ada di Kota Gede. Sementara Ki Penjawi harus meninggalkan orang tuanya, yaitu Ki Ageng Ngerang III, dan ibunya, dan malah bakam istrinya juga makamnya ada di sini. Kenapa makamnya di sini? Kalau Om Bob boleh berhipotesa, ini memang diminta oleh Sultan Hadiwijoyo untuk membantu, alasannya untuk membantu Sultan Hadiwijoyo membangun Pajang. Namun sebetulnya mboten buat ini. Napa sebabipun? Putra-putrane diberi alas, neng wong tuane diberi tanah kekuasaan, Pati maupun Mataram, neng wong tuane kan tetap tinggal nang Pajang. Kinten apa? Kawan-kawan sekalian, ini adalah politik halus, politik dari Sultan Hadiwijoyo. Sebetulnya Sultan Hadiwijoyo tidak sepenuh hati memberikan kemerdekaan atau tanah perdikan kepada Pati dan Mentahok, karena Sultan Hadiwijoyo khawatir seandainya nanti Mentahok atau Mataram dan Pati menjadi besar dan akan memberontak kepada Pajang. Maka kedua orang tuanya ditahan di sini sebagai bentuk jaminan. Itu hipotesa Om Bob. Seandainya Penjawi memberontak, orang tuanya ada di sini. Seandainya Pemanahan ada memberontak, orang tuanya ada di sini. Inilah politik halus dari Sultan Hadiwijoyo. Karena Sultan Hadiwijoyo ingat betul ramalan Sunan Giri Parapen. Ketika awal berdirinya Kesultanan Pajang, Sultan Hadiwijoyo pernah sowan dengan seluruh punggawanya, termasuk Pemanahan dan Penjawi, ke Giri Kedaton, Bu. Ketika itu Sunan Giri Parapen melihat Pemanahan yang makan di luar keraton, di luar pendopo, dan menegur Sultan Hadiwijoyo. Menegur Hadiwijoyo, kayak sopo? Siapa kayak wong abdimu? Niku abdi kula. Kon mangan, kon maem atau kon dahar bareng karo mendekat ke sini. Karena nanti dari keturunan Pemanahan akan melahirkan raja-raja penguasa Jawa. Itu dipegang betul oleh Sultan Hadiwijoyo. Dan janji Sultan Hadiwijoyo ini diulur-ulur ketika setelah meninggalnya Arya Penangsang, Pati segera diberikan kepada Penjawi, namun Mentahok tidak diberikan. Lama. Setelah Kanjeng Sunan Kalijogo turun tangan, maka Mentahok diberikan dengan syarat Ki Ageng Pemanahan harus sumpah dulu. Sumpahnya, demi anak cucuku, Mataram ora bakal nungkul karo Pajang, ning mbuh nguyen keturunanku. Niko. Itu memang seperti itu. Dalam literatur, beberapa literatur termasuk Babad Tanah Jawi seperti itu. Jadi ini kan sekalian, Sultan Hadiwijoyo memang orang yang cerdas sebagai sultan dengan politik yang halus. Pati diserahkan kepada Ki Ageng Penjawi, namun bapaknya Ki Ageng Ngerang III masih berada di sini, di Laweyan, di Pajang. Memang punya tugas Ki Ageng Ngerang III dengan beliau, Ki Ageng Ngenis. Pemanahan diberikan Mentahok, namun orang tuanya Ki Ageng Ngenis masih di sini. Ibunya dibawa ke Mentahok.
alasan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, beliau berdua untuk satu mengislamkan orang-orang Pajang, yang kedua memberikan keterampilan membatik kepada masyarakat Pajang, terutama Laweyan ini. Dan Laweyan saat ini menjadi sentra batik Surakarta karena jasa beliau. Beliau ahli-ahli batik ini. Ki Ageng ini sama Ki Ageng Irang III. Ini makamnya Beladua Umum. Itu kan sekalian hati dibalik sejarah itu memang banyak harus diulik. Karena politik itu setua peradaban manusia. Dan ini saya yakini, hipotesa Bob, beliau sesepuh-sepuh daripada Mataram ini sengaja disandera oleh Sultan Hadiwijoyo sebagai jaminan bahwa Pati dan Mataram tidak akan memberontak karena kedua orang tua mereka ada di sini. Satu, yang kedua, otomatis karena orang tua di sini ya mereka pasti akan silaturahmi atau sowan ke sini. Dan meninggalnya garwo dari Ki Ageng Penjawi mungkin ketika menengok di sini rumah kedua orang tuanya meninggal di sini. Sementara Penjawi makamnya di Pati tidak ada makam garwonipun Bu namung Kiambaan. Dan ini makam tua dan merupakan situs cagar budaya Bu Hartini. Dan Bu Hartini ini yang nguri-nguri saat ini. Dan ini beliau seperti orang Bu Hartini ini yang perlu mendapat penghargaan baik dari pemerintah maupun dari keraton, karena ini di bawah keraton sinten Bu? Kasunanan Surakarta nggih. Lah nggih. Jenengan berarti piyantu kekancingan Bu nggih. Dereng. Karo si Bapak. Suami sampun. Sampun nggih. Oh Temenggung. Lah jenengan nek putri Temenggung napa Temengging? Nyinggung ya. Nih Bu Hartini ini. Jadi makam ini sekali lagi sangat tua dan ini Om Bob lebih meyakini bahwa makam Ki Ageng Irang III ada di Laweyan sini. Ini. Sedangkan Ki Ageng Irang III yang yang dianggap Ki Ageng Irang III yaitu makam Sunan Pati di Mataraman itu, saya yakin, tambah yakin saat ini bahwa makam yang ada di Mataraman Pati, Margo Rojo Pati itu bukan makam Ki Ageng Irang III, tapi yang disebut dengan Sunan Pati adalah kemungkinan besar adalah laskar-laskar Mataram yang ketika tahun 1627 menyerang Pati dan mungkin tinggal di sana. Siapakah beliau? Sunan Pati, wallahu a'lam bishawab. Dan ini dia ditambah keyakinan karena di samping beliau ada namanya siapa nih? Raden Ayu Mataraman siapa itu? Itu di era Mataram. Sementara Ki Ageng Irang III hidup jauh sebelum Mataram. Sebelum Mataram, di era Pajang beliau. Ini, dan makam ini adalah makam-makam bukan era Mataram tapi era Pajang. Era Pajang bukan. Namun makam-makam ini adalah sesepuh Mataram, sesepuh Kasunanan Surakarta, sesepuh Kasultanan Yogyakarta, sesepuh Puro Pakualaman, Pura Mangkunegaran. Dan di samping kiri Om Bob ini ada makam itu adalah makam dulu Pakubuwono II pernah dimakamkan di Laweyan sini. Karena saat itu setelah tahun beliau Pakubuwono II itu sedo tahun 1749 Bu. 49 nggih leres. Dados kok 49? 59 Bu. 1750 karena jadi Kota Madya, Pak Wali Kota enggak. Mesti ndak mriki. Karena niku ingkang mindah Kraton Kartosuro teng Surakarta niku panjenenganipun kan sinuwun Pakubuwono kalih. Geger pecinan niku tahun 1742 sampai 43, 1745 Jengkar teng Solo, 1749 45 pindah 4 lajeng namung sekawan tahun nonton Solo 49. Sedo 1749. Lajeng dipun Pakubuwono ketiga. Jadi sebelum dimakamkan di Imogiri, beliau dimakamkan di sini karena waktu itu terjadi masih berkecamuk perang suksesi Jawa ketiga, Bu. Antawis Pakubuwono kalih Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said Mangkunegaran niku nggih karena masih mboten kondusif dimakamkan teng mriki. Ini kan terkenal kalih Sunan Gembul tuh atus niki nggih.
Sunan Bagus niki. Sunan Bagus nggih. Dan niku dimakan kemudian dipindah. Nek menurut panjenengan pripun Bu? Leres dipindah napa mboten? Bu Artini. Neng ngendikanipun anu Nggih pripun? Lajeng. ingkang kembar mah Nggih. Kertinegara Nitenggara. Niku abdi dalam kinasih Dalam nggih. Kinasih. Nggih. Nggih. Terus ditimbali mereka datang Semarang damel roti. Nggih. Terus timbali mriki Sumedi. Nggih. Sumedi terus nggih anunipun nggih aku aja mbok pindah. Nggih. Najan aku mrehatenke Keraton Surakarta najan sak megaring payung. Nggih. Keraton Surakarta tak berdiri aku pindahane Gapura. Gapura ajeng niku. Nggih. Nggih. Oh. Aku wis ben didak-idak diinjek-injek anak putuku nek aku mrehatene Oh, ngaten. Keraton tetap berdiri nggih cocok nggih. Nggih. Nggih, tetap berdiri ya nggih. Hados rekan sekalian, memang tahun 1749 beliau sedo dan beliau saat itu tidak dimakamkan di Imogiri karena situasi politik saat itu terjadi perang Suria Jawa ketiga. Beliau dimakamkan di sini, nanti akan dipindah. Namun menurut Bu Artini ini ya cerita tutur nggih Bu, apa? Yang dipindah itu hanya peti matinya, terbelonya mawon. Nah, makanya di sini sementara beliau yang dipindah tapi di pintu masuk Gapura itu. Dengan apa? Ya jasanya beliau tidak pengen mukti sebelum cucu-cucunya, anak turunnya atau melihat Mataram Kasunanan Surakarta ini ngrembaka lan kuncoro, ngeten nggih, nggih. Lah ini wallahu a'lam bishawab. Namun yang jelas di Imogiri terdapat makam beliau PB2. Anda juga di sana. Nonton. Ini kedekanipun pianton anu ketake suwung. Oh, sung. Niku sing tiang-tiang ngertos. Nggih, nek kula mboten saged niku Bu Artini. Oh, nggih. Berarti yang dipindah cuma petinya saja. Nggih. Jasadnya masih di Wonten mriku. Tapi wallahu a'lam bishawab, Bu Ustad, gitu. Baik kawan-kawan sekalian, itulah sekelumit. Jadi ini kalau kawan-kawan pengen tertarik dengan sejarah-sejarah Mataram atau tentang Ki Ageng Ireng III, Ki Ageng Ngenis, bisa membaca literatur-literatur yang lain. Mari kita uri-uri sejarah bangsa kita. Sejarah itu penting. Masa lalu bahasa Jawa penting sekali. Sejarah mengingatkan kita untuk selalu eling, kelingan, lan waspodo. Dengan sejarah kita bisa beriktibar, mencontoh para leluhur-leluhur ini. Ini hal yang mengislamkan. Di makam inilah aulia-aulia Pajang yang mengislamkan Surakarta. Bahkan masjid ini pernah Ombo bahas, masjid di samping kiri Ombo ini adalah masjid Ki Ageng Ngenis, dulu merupakan pura milik Ki Ageng Beluk. Ki Ageng Beluk merupakan pendeta Hindu di sini. Dan beliau dengan persuasi bahu-membahu antara Ki Ageng Ngenis dan Ki Ageng Ireng III. Ki Ageng Ireng III juga mendapat tugas untuk mengislamkan di sini. Bahu-membahu dengan beliau, Ki Ageng Ireng III. Karena antara Ki Ageng Ireng III dan Ki Ageng Ngenis, saudara sepupu, usianya sama. Karena beliau Ki Ageng Ngenis saking darah Ki Ageng Selo. Kenapa ya? Beliau saking Ibu Roro Kasihan. Ibu Roro Kasihan niki kalih mbahipun Ki Ageng Ngenis, kalih mbahipun Ki Ageng Ireng III kakak beradik. Mbah nika naminipun Getas Pandowo, mbah pun niki Ibu Roro Kasihan. Putri ragil saking Bondan Kejawan. Itu harus tahu seperti itu karena dan mereka nanti saling berbesanan untuk memperkuat trah meniko. Nikulah. Dan ini adalah sesepuh-sepuh Mataram, Wangsa Mataram, salah satunya tercecer di Laweyan sini. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya Bob mohon maaf. Ini mungkin masih banyak kekurangannya, hanya sekilas-sekilas yang Bob sampaikan agar kawan-kawan generasi yang akan datang tahu bahwa sejarah Mataram dulu juga berawal dari Pajang, dan Pajang ini ya Laweyan sini. Ya, Laweyan. Dan makam ini kurang lebih ya 2 kilo dari pusat situs Keraton Pajang. Iya, Keraton Pajang. Nggih, makam haji. Nggih. Nggih. Salam udut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Bu Artini, matur suwun. Kula dikelilingi cewek-cewek 3 ning tuwa-tuwa sedaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok paling ujung itu Nggih. garwanipun Kanjeng Sunan Dayat. Bayat. Nggih.